Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Azhari, NPM 2002120157. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu dan seni pengembangan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai ilmu dan seni, di mana secara umum pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada di sebagian seni. Selanjutnya, pengambilan keputusan adalah proses pengambilan di mana keputusan pada situasi dan kondisi yang berbeda karena adanya keragaman yang bersifat unik sebagai ilmu. Selanjutnya, pengambilan keputusan adalah suatu aktivitas yang memiliki metode cara, di mana pendekatan tertentu secara sistematis, terutama dan terarah. Tipe keputusan. Ada beberapa tipe keputusan. Nah, yang pertama adalah prosedur khusus yang dikembangkan menangani untuk masalah yang rutin dan berulang-ulang. Non-programmed, di mana keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Perbedaan lainnya, di mana pada terstruktur itu dapat disimpulkan karakteristik rutinitas dan berulang. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu satu, korelasi antara variabel terlihat jelas. Nah, teknik pengambilan keputusannya pun jelas, berdasarkan kebiasaan, tradisi, rutinitas. Tingkat resikonya rendah. Sifat peristiwa mudah diramalkan. Nilai keputusan mendekati akurat. Pandangan yang dianut rasional. Dan yang kelima ada SOP atau SOP, tidak terstruktur, di mana baru tidak terulang dan jarang terjadi. Yang kedua, sulit dicari hubungannya. Dan yang ketiga, kreativitas, inovasi, intuisi. Yang keempat itu ada resiko tinggi dan besar. Nah, yang kelima, sulit diramalkan, di mana sulit dinilai dengan pasti. Kemudian cenderung bonus rationality. Dan yang terakhir adalah tidak adanya SOP. Pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi masalah tertentu, di mana mengambil keuntungan dari suatu kesempatan. Pembuatan keputusan. Pembuatan suatu keputusan ini berhubungan dengan masalah, di mana masalah atau problem di situasi yang terjadi kalau kenyataannya suatu keadaan berbeda dari keadaan yang diinginkan. Masalah ini muncul dapat juga dilihat sebagai suatu kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, problem and opportunity, David B. Gleiser, di mana masalah atau problem sesuatu yang membahayakan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Kesempatannya adalah di mana situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluang atau tantangan untuk melampaui sasaran dan tujuan yang telah dinyatakan. Proses menemukan masalah. Adapun variasi atau deviasi dari pengalaman masa lalu, di mana deviasi dari rencana yang ditetapkan orang lain atau di luar organisasi memberitahu masalah kepada manajer. Prestasi pesaing dapat juga diciptakan di suatu pemecahan masalah. Keputusan untuk memutuskan, di mana menetapkan prioritas. Apakah masalah tersebut mudah ditangani? Dan apakah masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya kalau dibiarkan? Apakah keputusan ini yang akan dibuat? Sifat pembuatan keputusan manajerial, di mana ada beberapa keputusan, yaitu keputusan terprogram. Keputusan ini adalah penyelesaian masalah rutin yang ditetapkan peraturan atau prosedur atau kebiasaan. Contohnya, dalam penetapan gaji untuk karyawan baru, biasanya perusahaan sudah mempunyai standarnya, menetapkan besar atau kecilnya persediaan bahan baku. Keputusan tidak terprogram,
di mana penyelesaian spesifik yang diciptakan oleh proses tidak struktur untuk menangani masalah non-rutin. Contoh terjadi pada demonstrasi pekerja yang menuntut kenaikan gaji. Pekerja mengalami kecelakaan di tempat kerja atau di lokasi kerja. Model-model keputusan. Model dorongan pencapaian keputusan atau kebutuhan, di mana penetapan tujuan, lalu masalah, lalu pengambilan keputusan yang lanjut pada yang timbul oleh penetapan tujuan. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan adanya masalah, penetapan tujuan, dan pengambilan keputusan. Kepastian atau resiko tidak kepastian, di mana kepastian kondisi pengambilan keputusan saat seorang manajer mempunyai informasi yang akurat, dapat diukur, dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Kepastian, resiko, dan ketidakpastian, di mana resiko atau risk kondisi pembuatan keputusan yang di dalamnya ada manajer mengetahui probabilitas suatu alternatif tertentu akan mengarah pada sasaran atau hasil yang diinginkan. Adapun probabilitasnya di situ suatu pengukuran statistik tentang peluang atau suatu peristiwa, suatu hasil yang akan keluar. Kepastian, resiko, dan tidak kepastian, di mana kondisi pembuatan keputusan ketika manajer menghadapi kondisi eksternal yang tidak dapat diramalkan atau kekurangan informasi untuk menetapkan probabilitas beberapa peristiwa tertentu. Ada 4 tahap yang dapat kita ketahui, di mana untuk proses pembuatan keputusan rasional, yaitu 1. Mengamati situasi. Bagaimana kita cara mengamati situasinya? Dengan mendefinisikan masalah. Apa itu? Bagaimana mendefinisikan masalah? Di mana masalah harus dapat didefinisikan dengan baik. Karena jika salah dalam mendefinisikan, maka alternatif pemecahan juga akan salah. Yang kedua, kita harus pandai mendiagnosis penyebabnya. Apa penyebab yang akan terjadi pada masalah ini? Nah, jadi dengan mendiagnosis penyebab ini, mengajukan beberapa pertanyaan atau perubahan apa yang telah memberi kontribusi pada masalah. Siapa saja yang tercakup dalam situasi masalah? Apa tindakan mereka menjadi kontribusi pada masalah? Yang ketiga, menentukan tujuan keputusan. Setelah kita mendapat diagnosis masalah, selanjutnya kita harus memutuskan apa yang harus tercakup dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, kembangkan alternatif. Untuk dapat meningkatkan kreativitas, beberapa manajer mengandalkan sumbang suara atau brainstorming, yaitu teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang di dalamnya terdapat individu atau anggota kelompok untuk mencoba meningkatkan kreativitas dengan mengajukan alternatif secara spontan tanpa memperhatikan kenyataan atau tradisi. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Alternatif dievaluasi berdasarkan 3 pertanyaan kunci, di mana apakah alternatif ini layak, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang dapat memuaskan, apakah konsekuensi yang mungkin untuk seluruh bagian organisasi. Nah, yang keempat dan terakhir ini, implementasikan keputusan dan monitor hasil. Apa yang harus kita implementasikan dan kita hasilkan dari masalah ini, di mana manajer membuat rencana untuk menghadapi persyaratan dan masalah yang mungkin dihadapi dalam usaha untuk memulihkannya. Sumber daya, anggaran, dan risiko yang mungkin muncul tetapi harus menjadi pusat perhatian. Proses pembuatan keputusan. Nah, jadi di sini ada proses di mana pembuatan keputusan rasional. Yang pertama, pengamatan situasi masalah. Yang kedua, kita definisikan masalah di masalah tersebut.